Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan skill labs, yaitu pemeriksaan fisik. Baiklah, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, saya Dr. Peter Mustafa yang praktik di klinik pada hari ini. Akan melakukan kegiatan pemeriksaan fisik. Ya, selanjutnya kita menjelaskan pemeriksaan yang akan kita lakukan dan melakukan persetujuan kepada pasien. Ya, baik Bapak, nanti kita akan melakukan beberapa tindakan terhadap bagian tubuh Bapak seperti mengetuk dan juga mendengarkan dengan stetoskop. Nah, ini bertujuan untuk mendiagnosis secara pasti penyakit atau kelainan yang dialami oleh Bapak. Ya, apakah Bapak setuju? Ya, baik. Setelah pasien setuju, maka kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mencuci tangan steril, kemudian menggunakan handscoon. Nah, baik, setelah selesai, pasien kita persilakan untuk duduk. Ya, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu keadaan umum si pasien. Apakah tampak tidak sakit, atau sakit ringan, atau sakit sedang, atau sakit berat. Ya, baik. Kemudian kita nilai kesadaran pasien. Apakah kompos mentis, atau apatis, somnolen, kemudian stupor, delirium, atau koma. Nah, di sini kita lihat pasien bisa berdiri dan juga bisa berinteraksi dengan baik. Berarti nilai kesadaran pasien pada saat ini yaitu kompos mentis. Berarti kita bisa melanjutkan pemeriksaan fisik tahap selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menilai nadi, irama nadi, serta kualitas nadi dari pasien. Ya, setelah itu kita akan mengukur tekanan darah dari pasien. Dan juga kita menilai pernapasan dari pasien, apakah pasien terlihat sulit dan bernapas atau terlihat biasa saja dan normal. Ya, kemudian kita juga akan mengukur suhu tubuh dari pasien. Ya, baik, telah selesai. Kemudian kita akan melakukan penilaian terhadap bagian mata dari pasien, mata kiri dan juga sebelah kanan. Kita lihat apakah ada tanda-tanda suatu ikterus. Kita lihat apakah warnanya terlihat kuning atau tidak. Kemudian apakah terlihat konjungtiva pucat atau terlihat anemis. Ya, Bapak silakan agak melihat ke atas, kemudian kita pegang bagian bawah mata pasien, kemudian kita agak tarik ke bawah. Kita lihat apakah terlihat konjungtiva pucat atau anemis. Ya, sudah. Setelah pemeriksaan pada mata, kemudian kita periksa pada bagian mulut si pasien. Kita lihat apakah ada suatu ulcerasi berupa lesi. Kemudian kita lihat bagian dalam mulut pasien. Silakan dibuka mulutnya, Bapak. Kita lihat apakah ada suatu hipertrofi dari gusi ataukah tidak. Kemudian silakan julurkan lidahnya, Bapak. Kemudian kita akan melihat apakah ada suatu atrofi dari papi lidah si pasien. Ya, silakan masukkan lagi lidahnya. Ya, silakan tutup lagi mulutnya. Ya, kemudian kita juga akan melihat apakah ada tanda-tanda bintik-bintik fluid humoral dari mulut pasien atau tidak. Ya. Kemudian kita akan melihat telinga dari pasien sebelah kiri dan juga sebelah kanan, apakah ada suatu kelainan bentuk. Kemudian kita periksa bagian dalam telinga pasien, apakah ada suatu kelainan atau tidak. Selesai, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan terhadap hidung pasien. Kita perhatikan apakah ada suatu pernapasan cuping atau tidak. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan toraks. Ya, di mana pasien kita persilakan untuk berbaring dengan posisi terlentang seperti ini. Ya, pertama kita akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi. Kita lihat bagian dada pasien terlihat simetris antara sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kita lihat adakah suatu penonjolan atau massa. Kemudian kita lihat adakah warna yang berbeda. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Kita akan melakukan palpasi secara general pada bagian toraks pasien. Sambil kita rasakan apakah teraba massa ataukah tidak.
Baiklah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara perkusi, yaitu mengetuk bagian dada pasien, di mana tangan sebelah kiri dari tengah sebagai bantalan, dan tangan sebelah kanan dari tengah sebagai pengetuk. Ya, kita ketuk. Ya, dalam normalnya, maka akan terdengar suara yang sonor. Baiklah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara auskultasi, yaitu mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Ya, baik. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Kita lakukan pemeriksaan secara inspeksi, kita lihat apakah ada suatu penonjolan, kita lihat apakah terlihat simetris atau tidak. Kemudian kita lihat adakah suatu perubahan warna atau tidak pada bagian abdomen pasien. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Sambil kita rasakan apakah ada suatu tonjolan atau pasien merasakan nyeri pada saat palpasi. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara perkusi, mana kita akan mengetuk bagian abdomen pasien. Untuk normalnya akan terdengar suara yang timpani. Baiklah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara auskultasi, di mana kita akan mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Ya, di sini pada regio abdomen kita nanti bisa dengarkan adanya suara bising usus. Ya, setelah itu kita akan memeriksa pada bagian ekstremitas dari pasien. Kita lihat pada bagian jari-jari kuku pasien apakah terlihat ada suatu bentuk dari kuku yang seperti sendok yang melengkung. Kita lihat apakah tangan pasien pucat atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ujung jari pasien normal ataukah ada suatu kelengkungan. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dari kulit tubuh pasien. Kita lihat apakah ada tanda-tanda memar atau tidak. Kita lihat apakah pucat atau tidak. Kita lihat adakah tanda-tanda ikterus. Kita lihat kekuningan atau tidak dari kulit pasien. Jika pasien mengeluhkan adanya suatu perdarahan pada saat dia buang air besar, maka kita nanti akan melakukan pemeriksaan rectal touch untuk mengetahui kelainan yang dialami oleh pasien. Ini mungkin bisa karena adanya suatu hemoroid. Ya, baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kelenjar limfe, di mana di sini kita akan melihat bagian dari kelenjar limfe adakah suatu kelainan atau tidak. Kemudian kita akan melakukan beberapa tindakan seperti palpasi pada bagian regio kelenjar limfe dari pasien. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu topografi tempat anatomis dari kelenjar limfe. Baiklah, di sini kita lihat, di sini terdapat di sini proaurikular, kemudian di sini retroaurikular, kemudian submental, kemudian di sini submandibular, kemudian di sini ada jugular chain, sepertiga atas, sepertiga bawah, kemudian di sini terdapat subclavicula, dan di sini infraclavicula. Baiklah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada regio-regio tersebut. Baik, pertama kita akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi. Kita lihat bagian leher pasien, adakah suatu penonjolan atau tidak, adakah suatu perubahan warna ataukah tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi, di mana kita akan meraba pada bagian leher pasien. Posisi kita sebagai pemeriksa bisa di depan, bisa juga dari belakang. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Kita akan berada pada bagian belakang tubuh dari pasien dan melakukan pemeriksaan. Ya, baik. Posisi kita sebagai pemeriksa berada di belakang tubuh pasien. Kemudian kita akan melakukan palpasi dari submental
terlebih dahulu. Kita palpasi apakah teraba massa atau tidak, kemudian ke submandibular. Ya, kemudian kita bergerak lagi ke jugular chain, sepertiga atas, sepertiga tengah, dan juga sepertiga bawah. Kita palpasi juga pada bagian subclavicular dan juga pada bagian infraclavicular. Oke, sudah selesai. Setelah kita sudah selesai melakukan pemeriksaan limfe, kemudian kita sampaikan hasilnya, apakah ada suatu teraba massa. Kita harus laporkan ukuran dari massa tersebut, kemudian banyaknya kelenjar getah bening yang teraba, kemudian apakah lunak, keras, konsistensinya bagaimana. Ya, baik. Baik, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kelenjar limfe telah selesai. Selanjutnya kita akan menyampaikan hasilnya kepada pasien tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.